Shalom. Ya, ada beberapa pesan buat saudara hari ini adalah kejarlah Tuhan, maka kekayaan itu akan mengejar saudara. Carilah Tuhan, maka kekayaan itu juga akan mencari saudara. Dan jangan pernah mengejar apa yang bisa datang dengan sendirinya. Amin. Jangan pernah mengejar sesuatu yang itu bisa dibawa Tuhan dalam hidupmu. Hidup itu harus ngerti prioritas. Engkau cari Tuhan, engkau kejar Tuhan, maka engkau akan dapat semuanya. Kenapa sampai hari ini Pak kok belum dapat semua? Loh, kamu enggak pernah ngejar Tuhan, kamu enggak pernah cari tahu kehendak Tuhan dalam hidupmu. Makanya enggak heran hidup kita biasa-biasa saja. Amin. Dan hari ini kabar baiknya adalah saya percaya bahwa malaikat ini di surga ini sedang noto kursinya, geser kursinya. Dia lagi nonton ini di barat ini ada pesan apa lagi nih ya. Jadi mereka sedang nonton ini pesannya apa lagi nih ya. Tapi bukan itu saja, tapi mereka lebih penasaran. Ini jemaatnya mau berubah kayak apa ini. Nah, saya percaya bahwa setiap kita akan diubah Tuhan dengan pesan Tuhan ini. Dan sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya ada sebuah cerita ilustrasi. Suatu ketika ada sebuah perusahaan kontraktor yang sangat besar sekali, dia membangun perumahan mewah di mana-mana, Bapak Ibu sekalian. Lalu si pemilik perusahaan ini karena orangnya sangat humble sekali, dia ngerti bahwa ada orang-orang lama yang ada di perusahaannya yang harus diberikan reward. Suatu ketika dia memanggil salah satu mandor pengawas yang sudah puluhan tahun mengikuti dia, kerja ikut dia. Lalu dia panggil, lalu dia bilang, kamu kan sebentar lagi mau pensiun, tak kasih satu tugas, satu kerjaan. Apa itu Pak? Bangun rumah yang terbaik. Satu aja. Oh, kok cuma satu? Kok enggak satu perumahan? Enggak, satu aja. Lalu pemilik perusahaan ini memberikan sebuah tanah yang terbaik. Di tanah yang terbaik loh ya, bukan yang terjelek loh. Di tanah yang terbaik dan harganya pasti naik. Lalu mandor ini berpikir, alah, mau pensiun kok enggak dikasih apa-apa, kok cuman dikasih tugas malan ya toh, bangun rumah. Ini mungkin ya rumahnya sopo itu ya, pesanan yang kancret bahasa Jermannya ya toh, pesanan yang tinggal satu gitu. Lalu mandor ini secara ogah-ogahan, saudara tahu, dia menyuruh semua karyawan dan pekerjanya, ayo belanja, sudah bahannya enggak usah bagus-bagus lah, ini yang terakhir kok saya kerja juga. Wah, dia belanja bahannya yang biasa-biasa ya toh, pengerjaannya juga serba cepat, tapi enggak dilihat QC-nya, quality control-nya enggak ada ya toh. Pokoknya asal aja. Dia bangun, dia macam-macam, wah pokoknya serba cepat, dan selesai, dan dia pensiun ya toh. Dia berpikir ini mungkin kerjaan terakhir, ya saya habis ini dapat uang pensiun. Dia ngerjakan dengan asal-asalan. Dengan apa? Asal-asalan. Singkat cerita, sekian bulan kemudian rumah itu cepat jadi, ya toh, karena biasanya sekarang kan pakai bata yang foam itu, jadi lebih cepat jadinya ke atas. Lalu dibangun asal-asalan bahannya. Lalu bosnya ini enggak ngerti wong namanya bahan itu dari apa, kan bosnya enggak tahu, ya toh. Dipoles bagus, tapi bahannya bukan kelas 1 seperti biasanya, kelas 3, bahkan kelas 4. Lalu sudah jadi, si mandor yang mau pensiun ini datang kepada yang punya perusahaan, bos sudah saya kerjakan, jadi. Oh bagus, saya pengen lihat. Oh ya silahkan. Begitu datang lihat, wah bagus pengerjaannya, iya. Wah ini kelihatannya bagus. Yang mengejutkan kemudian, yang punya perusahaan berkata apa? Rumah ini punyamu. Kaget dia, nyesel. Tahu gitu tak kasih bahan yang nomor 1. Betul enggak? Aduh mateng, ini ternyata bosku ini luar biasa, tapi aku mengecewakan. Ya toh, andai kata dari awal dia tetap lakukan yang the best dalam hidupnya, maka enggak akan dia dapat itu. Ingat enggak? Yang kamu kerjakan untuk orang lain, yang kamu kerjakan untuk hidup orang lain, dikerjakan Tuhan dalam hidup saudara. Jangan pernah asal-asalan termasuk dalam memberi kepada Tuhan. Ya toh, saya berkali-kali ngomong, Tuhan itu akan tertarik dengan pemberian kita. Karena lewat pemberian saudara, dia ngerti hati saudara. Ingat, di mana hartamu berada,
Di situ hatimu. Jadi Tuhan itu enggak perlu lihat hati kamu waktu kamu nyembah. Oh, pasti bisa acting ya. Manusia lihat ini nyembahnya bagus sekali nih, nyembahnya serius sekali nih. Wah, ini nyembahnya luar biasa. Wah, begitu. Tapi Tuhan gampang kok. Tunggu aja waktu persembahan. Lah, di situ hatimu nanti muncul. Di mana hartamu berada, di situ hatimu ada. Jadi jangan pernah dalam hidup kita memberi yang asal-asalan kepada Tuhan. Kita enggak pernah tahu loh. Pemberian itu kalau dibalikkan kepada Tuhan. Ingat, apa yang kamu berikan, Alkitab berkata seperti takaran yang dipadatkan, diguncangkan sampai tumpah keluar, masuk dalam keribaanmu. Artinya apa? Apa yang engkau berikan untuk Tuhan, itu yang dikembalikan berlipat kali ganda. Kamu memberikan bahannya yang terjelek, ya yang terjelek terus akan menjadi tuaian saudara. Anda nabur benih yang jelek, maka tuaianmu sepanjang tahun akan jelek. Tapi kalau Anda menabur yang terbaik, sekalipun orang mencemooh saudara, sekalipun orang ngomongin saudara, whatever, tidak peduli, hidupmu tidak ditentukan omongan orang, amin. Hidupmu ditentukan oleh perkataan firman Tuhan. Saya kalau dengerin omongan orang, saya tidak kemana-mana sekarang. Betul, tidak akan kemana-mana, saya mending nyaman aja lah, buka toko, gedein bisnis, ngurusin toko, ya atau pengembangan segala macam, beli tanah di mana-mana. Kalau saya dengerin orang, saya akan kerjakan itu. Dan saya jamin memang kekayaannya lebih cepat gitu. Karena sebagian besar kekayaan saya larinya ke sosial semua, makanya rodok lambat. Tapi saya mau beritahu, saya tidak sedang bangun rumah. Saya sedang nanam. Yang saya tanam selama hidup saya, anak saya akan tua, cucu saya akan tua. Istri saya akan tua, ya toh. Hari ini jalan-jalan, ya. Tak omongi nek dolan sing suwe, ya. Gitu. Loh ya, harus menikmati hidup. Ciri suami diberkati Tuhan adalah bahagiakan istri. Amin, istri-istri. Loh, siapa sing bengok bantermu? Oh, istrine. Oh ya wis bener cocok. Oke, mari kita buka firman Tuhan di ayat terakhir Kejadian 24. Saya akan belajar firman demi firman supaya saudara ngerti nih loh yang saya ceritakan tadi. Kejadian 24 ayat yang ke-10. Ya, ini ceritanya, singkat cerita, saya kasih prolognya dulu. Abraham ini kepengen nyarikan mantu. Dia nyuruh pegawainya namanya Eliezer. Untuk siapa? Untuk Ishak anaknya. Jadi ceritanya ini mak comblangnya Abraham, ya. Tapi kita lihat kisahnya. Bagaimana sampai akhirnya Abraham nemu mantu yang model begini, ya. Kejadian 24 ayat yang ke-10. Kemudian hamba itu Eliezer, ia mengambil 10 ekor dari unta tuannya. Dari loh ya. Jadi artinya tuannya tidak punya 10 tok. Dari unta tuannya, cuman 10 aja. Pasti ribuan, karena Alkitab berkata nanti dikatakan oleh Eliezer, kekayaan tuanku itu banyak segala macam, dia cerita kepada Laban. Tapi dia hanya ambil 10 dari unta tuannya. Dengarkan baik-baik. Kadang Tuhan berkati saudara hari ini, itu cuma 10 dari yang dia punya loh. Itu lagi disimpan. Kalau saudara benar-benar jadi mempelainya Tuhan. Ya toh? Ini kan masih pancingan tok ini 10 unta ini suruh bawa, ya. Terus dan pergi dengan membawa apa? Berbagai-bagai barang berharga kepunyaan tuannya. Harta, emas, segala macam. Demikianlah ia berangkat menuju Aram Mesopotamia ke kota Nahor. Jadi Eliezer diperintahkan oleh Abraham untuk mencari istri bagi anaknya Ishak dengan membawa 10 unta yang berisi berbagai macam kekayaan dari tuannya. Cuman 10 loh. Bayangkan kalau ribuan unta diisi kekayaan. Ini masih 10 ini. Terus ayat 11. Di sana disuruhnyalah unta itu berhenti di luar kota dekat suatu sumur. Jadi untanya berhenti, parkir di situ. Mobil itu parkir di pom bensin. Pada waktu petang hari, waktu perempuan-perempuan keluar untuk menimba air. Dengarkan baik-baik, di situ tidak cuma satu perempuan, tapi banyak perempuan. Dan perempuan berbicara apa? Gereja Tuhan. Gereja Tuhan berbicara apa? Mempelainya Kristus. Hari-hari ini Yesus sedang mencari mempelai yang layak buat dia. Dia tidak cari mempelai yang masih anak-anak.
tersinggungan, gampang kecewa, gampang mutung, itu anak-anak mentalnya. Tapi dia cari mempelai yang dewasa. Banyak perempuan dan bukan satu orang saja tiba-tiba keluar ke sumur itu waktu nimba air. Sumurnya satu, tapi yang datang banyak sama. Hari-hari ini pesan yang seperti ini datang kepada gereja-gereja Tuhan. Tapi yang datang ngumpul cuman berapa orang? Berapa gereja yang meresponi pesan Tuhan? Berapa gereja yang meresponi bahwa ada blessing, ada sumur-sumur pewahyuan yang baru yang akan dicurahkan Tuhan kepada gereja Tuhan. Yang datang cuman berapa tok. Ini gambaran gereja Tuhan. Terus, dan dalam sebuah gereja juga, itu isinya juga mempelai Kristus. Kita semua ini mempelainya Tuhan. Kita ini sedang antri, sedang dipinang Tuhan. Ini jadi mempelai yang layak itu siapa? Makanya kita ini berlomba-lomba dalam pertandingan iman. Saingan kita bukan orang lain tidak, tapi kita berlomba mencapai garis akhir yang ditentukan Tuhan. Semakin saudara taat, semakin saudara disempurnakan oleh Tuhan, semakin saudara mendengar suara Tuhan dan semakin melatih telinga saudara mendengar, maka Anda akan kenal siapa Tuhanmu. Jadi jangan pernah menjadi gereja yang biasa pada umumnya, ubrak-ubruk, yang lain begitu, ya toh? Yang lain begitu saya juga ikut-ikutan. Anda hanya akan jadi follower, tapi Anda bukan jadi trend center. Jadilah orang atau pebisnis yang menjadi trendsetter bagi orang lain. Jadi contoh, jadi patron kamu yang diikuti. Sampai bahkan kalau saudara larinya terlalu kencang dengan Tuhan, Anda tidak bisa diikuti. Susah. Terus ayat 12 sampai 14. Lalu berkatalah ia, ini jadi ceritanya Eliezer ini bergumam loh ya, berkatalah ia kepada Tuhan, Tuhan Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Di sini aku berdiri di dekat mata air. Tak kasih tahu ya, kalau engkau ingin diberkati Tuhan, jangan jauh dari sumber, yaitu Tuhan. Saya berkali-kali ngomong ke jemaat saya, kamu jauh dari sumbernya, kamu kering. Ini loh Eliezer, di sini aku berdiri di dekat mata air. Hari ini Tuhan sedang cari gereja yang berdiri dekat mata air, sumbernya yaitu Yesus. Kamu jauh dari Yesus seperti ranting yang terputus dari pokoknya, tidak berbuah kamu. Terus, dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. Kiranya terjadilah begini. Nah ini Eliezer ini minta tanda. Ya, ini kan Kristen mula-mula kan begitu. Wah kalau aku mau melayani Tuhan minta 3 tanda. Wah gitu. Kesuwen melayani kok minta tanda. Wong kita ini babunya Tuhan kok minta tanda. Gitu. Babunya Tuhan tuh nek dikongkon mangkat. Betul ya Pak Ir ya. Gak usah tunda-tunda. Karena kita tidak pernah tahu hidup kita bukan milik kita lagi. Tapi Kristus itu loh yang memiliki kita. Kiranya terjadilah begini. Jadi dia ini minta tanda sendiri sama Tuhan. Tidak ada yang tahu loh. Untanya aja mungkin tidak tahu. Anak gadis kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu. Jadi dia ini berdoa sama Tuhan, gini loh Tuhan, aku minta tanda ya. Nanti kalau aku nanti datang kepada salah satu dari sekian perempuan gadis yang nimba sumur itu, acak ini ceritanya. Pada waktu aku ngomong miringkan buyungmu ini supaya aku minum, dan yang menjawab dari sekian banyak perempuan yang di sumur itu, kalau ada yang menjawab minumlah untuk dia, dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Wih, saudara ngerti, 1 unta berapa ratus liter itu. Nah kalau orang aja mungkin 1 gelas, 2 gelas cukup. Kalau unta, 1 unta itu sudah berapa liter, berapa ratus liter. Dan ini 10 unta. Tapi ini doanya doa memang ngayal ya. Kalau minta tanda itu mesisan katanya, ya toh. Sing mustahil sekalian gitu loh. Tapi ya betul juga sih Eliezer ini. Dan kiranya yang kau tentukan bagi hambamu Ishak, maka dengan begitu akan ku ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada Tuanku itu. Bapak Ibu sekalian, hati-hati loh dalam hidup kita ini kadang keberadaan kita ini harus confirm dengan Tuhan. Setiap apapun yang saudara doakan harus selaras dengan maunya Tuhan. Itu loh yang membuat terobosan terjadi, betul enggak? Saudara doa untuk kedagingan enggak akan dijawab Tuhan, karena Tuhan tahu, kalau kedaginganmu dijawab, kamu mati rohani.
Kamu dapat, tapi kamu mati. Contoh, anak kecil, "Pah, minta mainan apa? Pisau." Saudara kasih enggak? Enggak kasih. Anak kecil enggak pernah bisa pakai pisau dengan baik. Dia akan menusuk dirinya sendiri. Bahkan dia bisa nusuk yang ngasih. Betul enggak? Enggak akan kasih kamu pasti. Dia pengen, tapi karena itu tidak lahir dari hati bapaknya, enggak akan dikasih. Tunggu dia dewasa. Kamu belajar apa? Kuliah, chef, baru tak belikan pisau yang bagus. Betul enggak? Kalau anak kecil minta sama bapaknya, dia pasti akan dijawab kalau itu enggak membahayakan dia. Hati-hati dengan doa saudara. Jadi jangan pernah keliru berdoa. Jangan-jangan selama ini engkau enggak dijawab Tuhan doamu, karena doamu keliru. Cari tahu dulu kehendak Tuhan dalam hidupmu, baru engkau minta sama Tuhan. Butuhmu itu apa? Amin. Dan Bapak Ibu sekalian, ayat 15, sebelum ia selesai berkata loh. Ya, dengar ya, sebelum ia selesai berkata, tahun ini akan terjadi, saudara belum selesai berdoa, kalau itu sesuai kehendak Tuhan, dijawab langsung. Belum ngomong selesai, sudah ada jawaban doa. Dan itu saya sering ngalami kayak begitu. Tiba-tiba aja dijawab. Tiba-tiba dijawab. Salah satunya yang saya ceritakan mama saya. Operasi katarak, ya toh, dokternya sudah mahal, gagal, buta yang kanan. Itu putih sekarang. Tinggal yang kiri, operasi, puji Tuhan berhasil. Beberapa waktu lalu matanya buram. Mulai buram, saya bilang, aduh Tuhan, nonton ini saya. Iya toh, otomatis nonton, umurnya sudah 75 kok. Lalu saya doa sama Tuhan, piye Tuhan. Lalu banyak saudara keluarga menyarankan bawa ke Pineng, bawa ke Malaysia. Ya bagus juga sih katanya, dokter sana bagus-bagus gitu, luar negeri. Karena waktu diperiksakan di Madiun, di tempat lain juga katanya itu sarafnya sudah enggak bisa, sarafnya itu tinggal dikasih vitamin aja. Itu karena usia katanya. Wah, enggak bisa. Dan mama saya ini kan aktif, ya toh. Sehari renang itu bisa 20 kali putaran kalau Hotel Merdeka pagi. Itu berangkat nyetir mobil sendiri. Jadi begitu dia kabur penglihatannya, waduh, betul kata Alkitab, kalau matamu gelap, gelaplah seluruh tubuhmu. Mama saya putus asa. Ya tuwek, tapi mosok gak ndelok gitu. Waduh, saya tambah, aduh Tuhan, mosok nuntun rek, saya bilang gitu. Tapi saya diingatkan Roh Kudus. Makanya saudara itu kalau ada apa-apa tanya Roh Kudus, baiknya bagaimana, betul enggak? Dan waktu itu dijadwalkan ada dokter terbaik di Surabaya namanya Dokter Teguh. Antri jadwal hari ini, mama saya dapat nomornya itu nanti bulan Agustus. Lah kesuwen. Agustus baru bisa ditangani. Waduh, saya bilang, enggak bisa nih. Tapi kelihatannya enggak bisa. Sudah, saya doa, Roh Kudus ini mau ngapain? Tiba-tiba ada firman masuk. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman-Mu itu pelita bagi aku. Loh, maksudnya apa Tuhan? Bukankah mamahmu itu sudah menghabiskan Alkitab 5 buku? Jadi mama saya sejak papa saya meninggal, dia membaca Alkitab, dia cerita, sudah habis 5 kali. Anak sing khotbah ora tahu tutuk ya. Tapi ini orang sederhana, ndak khotbah, ndak pelayanan, baca Alkitab terus di depot baca Alkitab, di rumah baca Alkitab, jam 12 bangun, jam 2 tidur lagi, pagi bangun lagi, aktivitasnya begitu. Itu sudah habis 5 kali Alkitab loh, dari Kejadian sampai Wahyu. Minta sama Tuhan, mosok Tuhan ndak buat matanya terang. Wih, dapat rema saya. Firman-Mu terang bagi jalanku, pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saya bilang sama kakak saya waktu telepon, sudah mami itu suruh memperkatakan firman aja, firman-Mu terang bagi pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Suruh ngulang-ulang nanti sembuh gitu. Gak usah neng dokter ya. Ya neng dokter sih ya nantilah dijadwalkan. Tapi suruh ngucapkan dulu biar firman itu hidup gitu. Karena apa? Selama hidup dia baca firman. Mosok orang baca firman pakai matanya burem ya toh. Ini pasti ada sesuatu, saya bilang gitu. Akhirnya betul. Enggak tahu diucapkan atau enggak, pokoknya disuruh mengucapkan. Terus
Hari Selasa waktu Bu Rudi khotbah di tempat kita, kesaksian, mama saya ke Surabaya itu. Ya, itu wis gak doyan makan, jadi saya Sabtu harus nyusul dia, harus ngerayu dia bisa makan. Ya, toh. Jadi pertama nih ndak mau makan, susah, orang tua kan biasanya begitu, kepikiran susah, ndak mau makan, takutnya sakit. Saya datang ke sana, tak rayu-rayu, makan bareng bisa masuk. Ya, toh. Sudah agak senyum tak tinggal pulang lagi. Ya, toh, karena Selasa Bu Rudi datang, saya ndak bisa ninggal. Selasa pagi mama saya masuk ke rumah sakit, dokternya ndak terkenal. Di rumah sakitnya Mayapada, Surabaya, ngomel lagi mama saya. Iki kok digawa ning dokter gak terkenal, kok nek buta piye? Duh, buta gimana? Lah pasiennya cuma aku karo wong liya tok, 2 tok. Biasanya dia tuh kalau ke dokter itu kan lihatnya depot laris apa enak apa enggak kan dilihat toh, antri apa enggak. Nek laris berarti mesti murah dan enak gitu loh. Iki dokter kok pasien loro tok iki payu ora. Waduh, saya bilang wis kadung, aku bilang gitu. Wis antri aja pagi tuh. Pagi kakak saya enggak ngabari sampai siang. Baru masuk enggak tahu dikasih laser atau apa gitu. Padahal dokter sini 2 dokter loh sudah ngomong ini sarafnya sudah tua. Penuaan gitu. Siang saya bilang, Tuhan, mosok saya ndak iso, gitu. Saya ini sampai nantang Tuhan. Nah, baru kali itu saya berani nantang Tuhan. Aku kan nglayani kowe ning ndi to Tuhan. Mosok moto sitok gak iso melek gitu. Saya itu sampai gitu. Buktikno nek kamu Tuhan, sing tak layani hidup, mosok ndak isa gitu. Ya sekali-kali Tuhan tantangan gitu. Aku melayani Tuhan setengah mati diomeli orang, dikritik orang, dihujat orang. Mosok mamaku gak iso mari, buktikno kamu hidup gitu. Saya lupa doa itu, terus akhirnya ibadah Bu Rudi, saya baru inget loh mamaku piye kok gak nek kabari gitu. Waduh mateng kon. Saya WA kakak saya, gak dibales-bales, kurang ajar ndak. Wah ini enek opo nih, saya mulai khawatir kan, saya resah gelisah. Weh, opo iki mosok gak metu-metu iki nang rumah sakit ya toh, kon nginep atau gimana? Begitu Bu Rudi selesai khotbah, jawaban masuk. Puji Tuhan. Baru masuk dokter matanya terang. Wih, padang matane. Ketok sudah. Aduh, selamat saya bilang. Yo Tuhan, berarti kowe hidup. Makanya saya kalau kemana dikongkon Tuhan wis budal, Pak. Wis gak wani aku. Loh kenapa? Tak buktikan sendiri, tak tantang gitu. Mosok sih? Gitu. Loh, Tuhan pernah memberikan tantangan kepada kita suruh nguji dia loh. Jangan salah loh. Bukan manusia tok yang diuji Tuhan. Tuhan itu juga minta diuji. Apa itu? Perpuluhan. Kasih no perpuluhan muka aku. Bukti no, ujilah aku. Masa aku ndak berkati kamu. Lah nek perpuluhannya diuji, masa moto gak untuk diuji ya. Tak uji Tuhan. Nek kowe Tuhan, motone mamah melek gitu. Waduh, saya terima WA itu. Aduh, legone setengah mati. Pulang wis montore dijaluk nih. Aku tak nyetir. Governor ini. Jadi saya habis ini nganter mobil. Pengen ya aneh terus piye jajal. Ya dah wong tuwek jenggo tenan. Wis mateng kon. Wis tak omongi wis gak usah buka depot leren wae. Mah, engko pikun gitu. Aku wis iso melek lho, wis ndelok jam lho, ndelok HP guayane. Aku pengen nyetir neh. Wah, edan kon, 75 Umur 75 nyetir kemana-mana, bayangkan. Tapi itu terjadi loh. Tapi itu penggenapan firman Tuhan. Orang yang ditanam di pelataran Bait Allah tambah gemuk, berbuah, sehat, seger. Jadi tidak ada kata tua. Amin. Dan itu mujizat yang luar biasa. Terus ayat berapa tadi? Ayat yang ke-15. Sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ribka. Ribka ini datang loh. Tak kasih tahu ini kan yang kerja bank 2 toh, ya toh. Pasti sudah ngerti SOP-nya bank. Servisnya harus excellent. Itu sudah lah, itu kan temanya jangan-jangan tema bank itu ya. Servisnya harus excellent, ya toh. Excellent itu salah satunya apa? Memberi tanpa diminta, catat baik-baik. Memberi tanpa harus diminta. Itu excellent salah satunya. Datanglah Ribka yang lahir bagi Betuel, anak laki-laki Milka, istri Nahor, saudara Abraham, buyungnya dibawanya di atas baunya. Jadi sama seperti pada umumnya sebetulnya ini perempuan biasa kok.
Nggak spesial-spesial amat, dia bawanya juga normal, buyungnya dipikul seperti yang ada di gambar-gambar kalau orang Yahudi kuno ngambil tempayan, bawa tempayan itu sama. Dan pesan Tuhan buat kita adalah sebelum ia selesai berkata-kata, tadi Eliezer ini berdoa, belum selesai datang jawaban doa. Tahun ini akan terjadi mujizat yang cepat, amin. Jawaban doa yang cepat. Bahkan Tuhan akan menjawab doamu sebelum kamu doa. Tiba-tiba disediakan Tuhan, tiba-tiba dibuka Tuhan. Terus ayat 16. Anak gadis itu sangat cantik parasnya. Loh, tak kasih tahu ya. Gereja tuh ya harus macak, harus menarik. Gereja Tuhan di hadapan Tuhan harus menarik. Caranya gimana, Pak? Anda taat kepada Tuhan, itu adalah perhiasan yang paling luar biasa di hadapan Tuhan. Gereja yang taat kepada Tuhan, mendengarkan Tuhan, melayani Tuhan, melakukan kehendak Tuhan adalah gereja yang betul-betul menarik, cantik parasnya. Bukan karena gedungnya besar, bukan karena tim musiknya hebat, bukan karena sound systemnya oke, mahal dan lain sebagainya. Tetapi kita adalah person atau gereja Tuhan, kita adalah mempelainya Kristus, harus cantik paras kita. Hari-hari ini kalau Tuhan datang, dia milih kita sebagai mempelai, kira-kira siapa yang dipilih? Dan Alkitab berkata, belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Masih perawan ting-ting. Ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya, lalu kembali naik. Duh, ya toh. Eliezer ini baru selesai doa. Dia lihat, tuh, ono bocah ayu cantik parasnya. Itu bukan menor, bukan macak. Saya yakin enggak macak. Orang keringetan bawa air, mosok macak make upan enggak mungkin. Pasti dia apa adanya. Tetapi dia menarik di mata Eliezer. Dengarkan baik-baik, ketika saudara taat kepada Tuhan, menjadi mempelai yang sangat menarik, maka Tuhan akan bukakan pintu loh buat saudara. Itu kesempatan Anda dipertemukan dengan orang-orang yang enggak pernah saudara pikirkan. Kenal aja juga enggak. Tiba-tiba, ini pintu buat kamu. Ini pintu buat kamu. Ini pintu buat kamu. Dan ini terbukti ketika beberapa waktu lalu saya menyiapkan untuk acara di Ponorogo besok itu, yang Pak Yer juga kesaksian nanti, tanggal 20. Saya nyiapkan Ponorogo. Saya enggak ngerti apakah Tuhan itu arusnya bawa saya ke Jawa bagian selatan. Tapi yang saya tahu adalah step by step Tuhan tuntun kita bikin ibadah doa di Ponorogo. Dan ketika saya mulai taat kepada Tuhan, saya cerita dengan Pak Yer, kelihatannya berbelok ini Tuhan. Nanti kita enggak ngomong kekayaan kayak saya khotbah ini, tapi kita ngomong tentang orang-orang dengan panggilan Tuhan. Kita akan panggil anak-anak muda di sana, orang tua di sana, yang selama ini dipanggil Tuhan tapi enggak pernah mau jalan. Dan ketika kita mulai taat kepada Tuhan, tiba-tiba beberapa waktu kemudian ada orang yang nawari, ngirim saya. Dia punya kenalan di Wonogiri, pengusaha babi, ya toh. Rumahnya boleh dipakai persekutuan doa. Loh, coba Tuhan bukakan. Ceritanya loh, kok Wonogiri kok yang kenalkan siapa Pak? Ya enggak jelas wong duduk dari kita. Sebelumnya ada tim kita namanya Pak Dewo itu melayani jemaat yang di Wonogiri. Sampai saiki renek juntrunge masih dilayani terus kan. Saya mikir, lah kapan ini? Ya katanya dia masih bersih-bersih di sana ya. Tapi Tuhan beri jalur yang berbeda. Nek iki kesuwen, Tuhan pakai jalur kilat. Kamu taat di Ponorogo, dibukakan di Wonogiri lewat orang lain. Wonogiri terbuka, tak pikir sudah selesai. Enggak. Ternyata apa? Ada lagi pendeta, gereja ini gak tahu saya. GKN, enggak pernah dengar saya. Gereja Kristen Nasaret apa itu loh, Nasaret apa, pokoknya Nasaret gitu. Dia nawari, ini ada 10 gereja, mau enggak Bapak melayani di Cilacap Barat, deket Nusa Kambangan? Oh ya berangkat, saya bilang gitu. Tapi jadwalnya sih ya, jadwalnya ojo sekarang, ini mepet iki, soalnya nanti ke Ngawi juga ya Pak Vincent minta itu kan. Jadi mepet terus ini, kita ke kota-kota, Kemis ini doa kelilingnya ke kota-kota. Lah ini minta di Nusa Kambangan, dari Jawa Timur meleset ke Jawa Tengah bagian selatan. Coba, Tuhan kalau sudah buka, enggak main-main, kita kewalahan no.
Makanya nanti harus melok juga Pak, ke Cilacap Pak. Itu dia ngomong, tak omongi 10 pendeta yang lain, gereja yang berbeda. Oh ya siap, saya bilang gitu. Pokoknya nanti waktunya kalau cocok kita berangkat gitu. Ya penting waktunya cocok no. Nek ndak saya gak mulai omah belas ya. Iber-iber terus ya Bu ya. Ya toh, ndak ada yang di rumah kan bahaya gitu. Jadi tak atur jadwalnya, tapi Tuhan bukakan itu loh. Kalau saudara dengan Tuhan pasti dibukakan. Itu masih pelayanan. Kalau bisnis, ya itu tadi, kadang Tuhan berikan kejutan-kejutan di saat kondisi sepi, loh Anda diberkati Tuhan. Apa yang engkau tabur di masa lalu akan engkau tuai sekarang. Ayat 17, 18 berikutnya. Yang terjadi adalah kemudian berlarilah hamba itu mendapatkannya serta berkata, tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Eliezer ini minta, ya toh, tolong dong kasih aku minum. Dari sekian banyak perempuan, kenapa Eliezer kok mintanya ke Ribka? Cantik, wis ngono tok jawabane gak sakake. Anda tidak cantik secara fisik, tapi kalau engkau menarik, orang pasti datang sama kamu. Anda kumpulin 100 domba putih, taruh yang hitam di tengah, orang lihat yang hitam. Be different. Excellent itu rumusnya yang kedua, be different. Anda enggak perlu jadi yang the best dulu. Anda beda gitu aja mesti Anda dicari orang kok. Betul enggak? Loh, ini dari 10 toko jualnya sama, produknya sama, pelayanannya sama, harganya sama. Tapi kalau ada satu toko saja yang ngasih hadiah, orang pasti lari yang ngasih hadiah. Betul enggak? Jadi beda saja sudah cukup. Enggak perlu engkau harus menor cantik, enggak. Begitu engkau berbeda, Eliezer matanya tertuju kepada perempuan namanya Ribka. Tolong dong kasih minum air. Wah gaya nih ngono, ya dah. Dari sekian banyak perempuan, Eliezer larinya kepada Ribka loh. Hari ini apa yang membuat Tuhan tertarik kepada saudara? Jawabnya, nah ini Ribka jawab, minumlah Tuan, maka segeralah diturunkan buyung itu ke tangannya serta diberinya dia minum. Saya mau beritahu ada satu pesan yang penting buat saudara. Kalau ada peluang, segera ambil. Segera, kata segera garis bawahi. Ribka dia tidak kelemak-kelemek, dia tidak tunggu-tunggu, tapi dia segera diturunkan, langsung dikasih minum. Excellent rumusnya yang ketiga adalah pelayanan harus cepat. Pelayanan harus cepat. Apapun cepat. Sama, makanya Pak Yar kadang rada bingung. Wih lah kok cepat men kesini. Loh ya, saya harus cepat. Wong ini nanti Minggu wis nang Surabaya neh, GBI Alfa Omega 2 kali ibadah. Hari Minggu Iber maneh. Terus nanti Jumat balik neh rene neh ulang tahun gerejamu neh ya toh. Pokoknya cepet. Ada apa-apa? Cepet. Mumpung sik nom, urung mati kok ya toh, sik suwe mati nih. Ya toh, makin Anda pelayanan, makin Anda diberkati, makin ndak mati. Katakan amin. Kasih salam kanan kiri, tambah sugih. Gitu. Saudara, dan ayat yang ke-19 yang lebih luar biasa. Setelah ia selesai memberi minum Eliezer, ya toh, berkatalah ia, baiklah untuk siapa? Unta-untamu juga. Kutimbah air sampai semuanya puas. Prinsip excellentmu yang keempat adalah pelayanan harus sampai puas. Jangan nanggung. Jadi gereja jangan setengah-setengah. Melayani jangan setengah-setengah. Bikin Tuhan puas dengan hidup saudara. Sama dengan Ribka. Dia setelah memberi minum Eliezer, ingat loh, yang minta minum cuman Eliezer, tapi Ribka punya prinsip the spirit of excellence. Kalau kamu disuruh orang berjalan 1 mil, berjalanlah dengan dia berapa? 2 mile. Ribka ini yang diminta minum cuman ngasih Eliezer, tapi ketika dia lihat unta ini, tiba-tiba entah bagaimana dia berkata, baiklah untuk unta-untamu juga kutimba air. Gila enggak? Beda toh dengan orang Kristen pada umumnya, betul enggak? Orang Kristen apa? Nek wis dikongkon melayani sing dikongkon iki ya iki tok Pak, wis gak usah liyane, engko kesel. Makin saudara punya sikap seperti itu, tak jamin enggak dipakai Tuhan. Loh betul enggak? Tugasku cuman
Anu Pak, persembahan kok wis sing liyane nek enek apa-apa ting slengkrak ya wis gak tak urusi. Ya itu yang membuat kamu ndak kaya. Tangan orang rajin membuat engkau kaya. Tapi ada orang-orang tertentu yang tidak mau melakukan lebih dalam hidupnya, effort dalam hidupnya. Akhirnya apa? Ya cuman patokan hidupnya segitu aja. Tokonya ya segitu aja, berkatnya segitu aja, pelayanannya di situ aja terus, enggak kemana-mana. Kenapa? Karena engkau berpikir bukan urusanku. Sering toh saudara dengar itu? Ini bukan tugasku, bukan urusanku. Semua selalu kita punya alibi untuk enggak ngerjakan sesuatu. Tapi saya berdoa jemaat di tempat ini, apapun yang dilihat matamu, kerjakan itu kata Tuhan. Akan dibuat berhasil. Itu excellent. Ribka adalah contoh bahwa dia punya spirit of excellence. Dia melakukan lebih yang diminta. Dan persembahan perempuan ini disebut apa? Extraordinary offering. Memberikan persembahan lebih. Kenapa? Dia mempersembahkan air untuk Eliezer, tetapi dia juga beri kepada 10 unta sampai puas. Gila enggak? Puasnya unta itu saudara ngerti. Kalau dia cuma bawa tempayan, itu kurangnya itu loh berapa liter. Dan unta itu sekali minum berapa ratus liter dia bisa nampung di tubuhnya. Bapak Ibu sekalian, yang Tuhan katakan adalah engkau harus memberi menabur apa yang kamu punya, yang the best yang kamu punya. Bukan yang sisa loh ya. Kemarin saya sudah ngomong, yang sisa loh. Kalau engkau memberi sisa, nanti berkatmu ya sisa. Engkau memberi yang the best, maka akan hidup dari lebihnya. Itu prinsipnya Tuhan. Jadi saudara harus belajar memberi yang the best kepada Tuhan. Sampai Tuhan puas. Ayat 20. Kemudian segeralah nyalah dituangkan air itu yang ada di buyungnya ke dalam palungan unta. Lalu berlarilah ia sekali lagi ke sumur untuk menimba air. Dan ditimbanyalah untuk semua unta orang itu. Segera lagi. Muncul 2 kali. Dia segera. Ribka ini ternyata membuat Eliezer menarik selain cantik, yang kedua adalah apa? Segera. Kalau melakukan sesuatu untuk Tuhan itu harus lari Pak. Bukan kelemak-kelemek, mikir ya toh. Dan harus tepat, enggak meleset. Dosa itu kalau di pelajaran sekolah Alkitab itu artinya apa? Seperti anak panah yang meleset itu namanya dosa. Jadi hidup saudara kalau tidak sesuai dengan maunya Tuhan, meleset dari maunya Tuhan, itu artinya dosa. Dosa itu meleset dari sasaran. Sasarannya di tengah, Anda nembaknya di sana. Makanya orang yang gagal adalah orang yang berhasil melakukan kehendaknya sendiri tapi tidak melakukan kehendak Tuhan. Itu orang gagal. Berhasil di depan manusia. Tapi kalau itu tidak disuruh Tuhan, ngapain kau kerjakan? Berarti kau orang yang gagal. Amin. Karena itu kenapa janji Tuhan tidak terjadi dalam hidup kita? Ya karena kita tidak melakukan yang tepat seperti Tuhan lakukan kok. Anda naburnya ngawur. Tapi Ribka melakukan persis seperti yang Eliezer doakan. Hari ini dengarkan baik-baik. Jadilah jawaban doa kepada orang yang kau temui hari ini. Jangan sampai Anda jadi troublemaker. Enggak, Anda jadi trouble solver. Kalau troublemaker Anda datang orang kabur. Tapi kalau Anda jadi trouble solver, pemecah masalah, Anda dicari orang. Makanya di awal tadi saya ngomong, jadilah orang yang selalu memecahkan masalah, maka uang itu akan datang. Saudara ngerti perusahaan besar, Gojek lahir dari apa? Kebutuhan. Orang butuh cepat, orang butuh pesan makanan, dianterin. Butuh ojek kemana-mana, bisa ngerti titiknya sini ke sana ya toh, dengan tarif murah, maka muncullah Gojek. Gojek itu kaya bukan karena teknologinya, enggak. Kaya karena dia menjawab kebutuhan. Hari-hari ini kalau saudara kerja di public service ya toh, ini juga service juga di gereja. Apa yang membedakan gerejamu dengan yang sebelah? Gerejamu servisnya gimana? Anda cepat enggak pelayanannya? Ada, maaf ini mumpung direkam, ada gereja-gereja tertentu maaf. Kalau jemaat miskin yang mati, sampai 1 bulan kemudian pendetanya enggak ngerti itu jemaatnya sudah mati. Pengerjaannya kurang ajar, gak diomongi. Karena miskin.
Lagi pula sudah ada patron kadang di gereja-gereja besar. Nek miskin yang layani pekerja, gembala ndak boleh. Tapi nek sing mati punya perusahaan, donatur gede, perpuluhan besar, pengerja ndak boleh melayani. Yang melayani siapa? Gembala nih. Ngerti ya? Jadi banyak orang hari-hari mengeluh kepada pelayanan di gereja-gereja besar. Salah satunya apa? Nek miskin ora pernah ditilii. Pada waktu sakit tidak pernah dikunjungi, tapi pada waktu mati baru datang. Nggak, kurang ajar enggak? Ya kadang itu loh dosanya para pemimpin rohani. Saya berdoa di tempat ini mumpung belum besar, jangan begitu. Ngerti jemaat sakit langsung datang aja Pak. Oh jemaat ini seneng kok kita teko rasa nggawa apa-apa, betul enggak? Datang aja loh, your presence, kehadiranmu buat mereka itu sudah menyenangkan mereka sebetulnya. Nggak usah bawa macam-macam. Kehadiran kita sudah membawa sukacita. Tapi belajar untuk kita melakukan cepat. Yang gereja lain tidak lakukan di sini. Anda akan jadi the top-nya. Yang lain mengabaikan jemaatnya. Di sini perhatian pada jemaatnya. Ada grup toh? Ada grup ya enggak? Ya sudah, sapa aja tiap hari di situ. Enggak usah pakai debat-debat ayat itu. Aduh, saya mumet ya kalau grupnya gereja Farisi itu, walah ada posting ayat, jelaskan sedikit, yang lain sudah debat, oh saya sudah live langsung. Iki sini wong Farisi tok. Kalau saya bikin grup gitu langsung tak cutik yang tukang debat. Iki sampah masuk grup ini. Ya toh. Loh kenapa? Saya enggak mau. Saya belajar bahwa hidup itu ya seperti ini. Dan dampaknya apa? Kejadian 24 ayat 22. Setelah unta-unta itu puas minum, maka orang itu mengambil anting-anting emas yang setengah sikal beratnya dan sepasang gelang tangan 10 sikal emas beratnya. Dampaknya berikutnya ayat 23. Ini yang terjadi kemudian. Jadi pada waktu unta itu puas minum dari Ribka, maka Eliezer memberikan perhiasan sedikit. Belum semua loh ya. Tuhan itu kalau ngasih berkati saudara, kenapa sih kok Tuhan berkati kok enggak bior Pak? Kok enggak langsung? Utangku 100 juta, kok masih dapat 10 juta misalnya. Sang 90 kok belum dibayar? Kayak Ribka. Tuhan sedang ngetes sampai di mana kamu melayani dia. Kalau kamu dikasih 100 juta, dijawab 100 juta, kadang-kadang kabur kamu. Sudah lupa Tuhan, lupa pelayanan, lupa gereja. Sama kan? Ketika sudah diberkati Tuhan, Anda tidak melayani Tuhan, ya sudah, ya sama kayak gitu. Makanya lebih baik kadang ada beberapa orang yang memang tidak diberkati secara finansial, supaya apa? Supaya setia. Kalau diberkati dikit, sudah hilang kok. Sudah jalan-jalan, sudah healing, lupa Tuhan. Jadi memang ada orang tertentu yang alangkah tidak diberkati secara finansial, supaya tetap di gereja. Tuhan tuh kadang begitu. Terus berikutnya. Lalu jawabnya kepadanya, ayahku Betuel anak Milka yang melahirkan bagi Nahor. Lalu kata gadis itu, baik jerami. Nah ini loh, dengar tadi ngasih minum unta kan? Sekarang lihat, betul. Eliezer ini sedang mancing Ribka, dikasih gelang sama anting dulu. Gelang tangan sama anting emas ya toh, yang cuman setengah sikal ya toh, yang satu gelangnya 10 sikal, cuman mancing tok. Ingat ya. Kadang pelayanan saudara itu lagi dites sama Tuhan loh. Kamu dites pelayanan kecil setia enggak? Oh setia. Agak besar dikit setia. Sampai akhirnya the final kamu membuktikan bahwa engkau setia kepada Tuhan. Ini loh dampaknya. Gadis itu yaitu Ribka ini berkata lagi kepada Eliezer, baik jerami, baik makanan unta, apalagi banyak pada kami. Tempat bermalam pun ada. Untanya yang tadi cuma dikasih minum, sekarang dikasih makan. Eliezer disuruh nginep, disiapkan. Ini kan kalau Ribka ini kalau jadi manajer hotel cocok, betul enggak? Servisnya excellent nih. Enggak cuma dikasih minum, sekarang untanya dikasih jerami, makan. Minum tok yo betul, hausnya hilang, tapi enggak kenyang. Dikasih jerami juga sama dia, diberikan semua kepada Eliezer. Dia enggak pernah tahu loh. Eliezer ini siapa enggak pernah tahu loh dari ayat ini. Terus ini loh akhirnya yang membuat Eliezer berkata apa? Lalu berlututlah orang itu sujud menyembah Tuhan. Serta berkata apa? Terpujilah Tuhan, Allah Tuhanku Abraham,
yang tidak menarik kembali kasih-Nya dan setianya dari Tuanku itu. Dan Tuhan telah menuntun aku ke jalan ke rumah saudara-saudara Tuanku ini. Berlarilah gadis itu pergi menceritakan ke rumah ibunya. Bapak Ibu sekalian, the rest of the story kalau saudara baca berikutnya, akhirnya Eliezer datang ke rumah Ribka. Karena dia melihat ini loh yang dicari Tuhan. Dia menabur enggak cuman air, dia tabur semua. Ada jerami, ada makanan, tak kasih. Kamu mau nginep, tak kasih. Orang yang punya mental menabur kayak Ribka ini, dia tidak pernah tahu bahwa unta-unta yang dia beri makan merubah hidupnya loh. Hari ini engkau persembahan loh, hari ini. Jangan ngasih sembarangan, engkau enggak pernah tahu kalau hari ini Tuhan, momen Tuhan, hari Minggu ini ditunggu. Kamu ngasih apa? Begitu kamu ngasih yang the best, momennya pas, kamu tidak pernah tahu yang kamu beri nanti akan membawa dampak apa. Ribka, dia nabur air, dia nabur makanan, dia kasih penginapan kepada Eliezer. The rest of the story, Eliezer datang kepada saudaranya di rumahnya Ribka. Ayat-ayat berikutnya sudah baca. Dan sejak hari itu nasibnya Ribka dari orang miskin satu hari, satu malam diubah menjadi apa? Mantunya Abraham. Orang yang paling kaya. Jadi hari ini Bapak Ibu sekalian, kalau saudara ngerti bahwa ada momentum Tuhan ketika Tuhan ngomong nabur, Anda ngerti itu. Jangan-jangan nih ontanya isinya apa ini. Itu loh mental saya. Kalau ada orang datang ke toko saya, kelihatannya pakai celana pendek, baju lusuh. Saya sudah ngomong sama pegawai saya. Setiap orang yang masuk ke toko, membawa berkat Tuhan. Jangan ditolak, jangan dilayani dengan tidak baik, hanya karena penampilannya. Dan berkali-kali saya mau bersaksi buat saudara, orang yang kelihatannya diremehkan, naik sepeda unta itu loh. Bapak-bapak, gitu. Tanyanya kulkas yang paling kecil, gitu. Terus pokoknya yang serba kecil-kecil lah. Tiba-tiba, ya wes yang besar aja. Ngeluarkan duit dikareti. Bayar 4 juta, 5 juta. Kita enggak pernah tahu. Malah yang kelihatannya naik mobil enggak jadi beli, biasanya begitu. Ngenyang, bulet, pelit, rasido tuku. Tapi ketika kita ngerti, ini onta ini, bawa apa ini? Saudara nabur untuk Tuhan, momentum Tuhan. Kita enggak pernah tahu, Ribka pun enggak pernah tahu loh. Dia cuman punya ketulusan, punya spirit of excellence. Dia memberi lebih dari yang diminta. Hari ini Tuhan sedang mencari kalau gereja ini memang seperti itu. Akan dipakai Tuhan ke bangsa-bangsa. Dalam satu malam, nasibmu semua dirubah Tuhan. Kita enggak pernah tahu. Kita enggak pernah tahu. Pintu, di balik pintu ini apa kita enggak pernah tahu. Yang penting saudara punya keberanian membuka. Caranya apa? Seperti Ribka. Setiap kita punya kesempatan yang sama satu hari 24 jam. Tapi kenapa berkatnya berbeda? Karena memang cara hidupnya berbeda. Kalau cara hidup saudara seperti Ribka, dia hanya memberi onta, dia tahu itu hanya onta. Tapi dia tidak pernah tahu apa yang dibawa oleh onta itu. Dan cerita berikutnya, Eliezer memberikan semua harta kekayaan yang ada di onta itu. Apakah itu cukup? Enggak. Ribka dibawa kepada Abraham. Jadi mantunya Abraham. Dari 10 onta menjadi ribuan onta. Enggak tahu. Hanya karena apa? Ngasih air. Hari ini kok cuma ngasih 5.000. Tapi kalau 5.000 itu ada hatimu di situ, kamu akan bawa ribuan onta. Betul enggak? Loh, kita enggak pernah tahu. Makanya jangan sembarangan. Tadi waktu penyembahan saya ngerti ada momennya Tuhan ini. Pas worship pada langsung tak masuk ya amplopnya. Saya masukin amplop aja ada hitungannya Pak Yer. Begitu ada hadirat Tuhan tak lebok nih duitku mesti mana gitu. Saya gitu. Saya enggak nunggu, mari kita memberi persembahan. Selewat momen ini. Enggak.
tak ajari ya ini saking aku baru ngomong ini. Saya kalau ngasih persembahan itu masukkan duit waktu penyembahan. Begitu ada hadirat Tuhan, saya ngerti. Tanah subur ini. Ndang tak cepak nih duitku, tak masuk nih amplop. Itu saya. Makanya saya ndak nunggu di akhir-akhir baru golek-golek. Ndi sing paling cilik ngawur ae. Ya ndak. Golek sing paling gede, betul ndak? Kan banyak gitu toh jemaat. Mari kita persembahan lagi golek-golek sing enek. Ndak. Begitu worship mulai, saya selalu punya kebiasaan, wah ini tanah subur ini tanahnya lagi disiapkan Tuhan ini. Worship, hadirat Tuhan mulai ada. Setiap benih yang ditanam pas pada momentumnya hadirat Tuhan, mesti tukul. Saya gitu. Makanya sampai hari ini saya enggak kekurangan, kenapa? Ya caranya begitu terus. Tak siapkan di awal, kenapa? Saya ngerti. Ada momentum, kita enggak pernah tahu. Hari ini waktu saudara memberi persembahan, jangan-jangan itu cuma 10 unta, kita sudah senang kan? Dapat mobil, kita sudah senang. Jangan senang dulu. Jangan-jangan Tuhan kasih 100 mobil. Engkau diberkati hari ini 1 toko, jangan senang dulu. Lakukan tetap yang terbaik, jangan selesai di situ. Siapa tahu Tuhan akan bukakan 10 toko yang lain. Teman, uang itu seperti teman ngajak teman, betul enggak? Yang kamu tabur di mana-mana itu akan ngajak teman. Dan saya percaya hari ini akan terjadi dalam hidup saudara. Pelipat gandaan onta-onta dari 10 onta akan jadi ribuan onta. Tutup Alkitab kita berdoa.